Selamat pagi teman-teman semua. Masih dengan Ida di sini. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah mengenai DRPS atau Drug Related Problems. Latar belakang dari DRPS ini merupakan masalah kesehatan yang serius yang dapat terjadi pada semua tingkatan umur, baik dewasa maupun anak-anak maupun usia lanjut. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien serta menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar. Menurut jurnal JAMA, Journal of the American Medical Association, pada tahun 1998 melaporkan bahwa dalam 1 tahun terdapat 2.216.000 pasien yang dirawat di rumah sakit mengalami adverse drug reactions. 106.000 pasien meninggal karena masalah-masalah terkait obat. Sehingga jika dilihat dari sisi ekonomi, maka DRPS ini merupakan permasalahan yang sesungguhnya memiliki dampak ekonomi yang sangat besar. DRPS itu sendiri adalah kejadian yang tidak diinginkan pada pasien terkait terapi obat yang secara nyata maupun potensial berpengaruh pada outcome yang diinginkan pasien. DRPS merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan dan pengalaman pasien akibat atau diduga akibat terapi obat sehingga kenyataannya atau potensial mengganggu keberhasilan penyembuhan yang dikehendaki berdasarkan SIPOL 1998. Suatu kejadian yang dapat disebut DRPS yaitu apabila terdapat dua kondisi. Pertama, adanya kejadian tidak diinginkan yang dialami pasien. Kejadian ini dapat berupa keluhan medis, gejala, diagnosa penyakit, ketidakmampuan yang merupakan efek dari kondisi psikologis, fisiologis, sosiokultur, atau ekonomi. Yang kedua, adanya hubungan antar kejadian tersebut dengan terapi obat. DRPS selain merugikan pasien juga tentunya akan menghambat keberhasilan suatu terapi. DRPS itu sendiri bisa berupa aktual maupun potensial. Nah, apa itu DRPS aktual? DRPS aktual adalah problem atau masalah yang sudah terjadi pada pasien, sehingga dalam hal ini farmasis harus berusaha menyelesaikannya. Sedangkan DRPS potensial adalah suatu problem atau masalah yang mungkin terjadi, suatu resiko yang dapat berkembang pada pasien jika farmasis tidak melakukan suatu tindakan untuk mencegahnya. Nah, komponen-komponen DRPS itu ada dua. Yang pertama, kejadian atau resiko yang tidak diharapkan yang dialami oleh pasien. Kejadian ini dapat diakibatkan oleh kondisi ekonomi, psikologis, fisiologis, ataupun sosial kultur dari pasien. Yang kedua, ada hubungan atau diduga ada hubungan antara kejadian yang tidak diharapkan yang dialami oleh pasien dengan terapi obat. Hubungan ini meliputi konsekuensi dari terapi obat, sehingga penyebab atau diduga sebagai penyebab kejadian tersebut atau dibutuhkannya terapi obat untuk mencegah kejadian tersebut. DRPS itu sendiri ada dua macam pengklasifikasiannya. Yang pertama adalah menurut SIPOL dan yang kedua adalah menurut PCNE atau Pharmaceutical Care Network Europe. Kita bahas satu persatu mulai dari klasifikasi DRPS menurut SIPOL. Menurut SIPOL, DRPS ini dibagi menjadi beberapa macam. Dari poin A sampai dengan poin G, pada layar kita bisa lihat yang pertama pada poin A, DRPS yang membutuhkan obat tetapi tidak menerimanya. Jadi di sini pasien membutuhkan suatu obat tetapi tidak menerima obat yang harusnya dia terima. Lalu yang kedua, menerima obat tanpa indikasi yang sesuai. Artinya obat yang diberikan tidak sesuai dengan indikasi yang dialami oleh pasien. Lalu yang ketiga, di bagian C kita lihat menerima obat yang salah.
Pada poin D kita lihat dosis terlalu rendah. Kalau dosis terlalu rendah, maka akibatnya range terapi tidak tercapai sehingga pengobatan atau efek farmakologis yang diinginkan juga tidak bisa diperoleh. Lalu pada poin E kita lihat dosis terlalu tinggi. Pada dosis yang terlalu tinggi, maka bisa berbahaya bagi tubuh karena akan berada pada level toksik. Lalu pada poin F bisa kita lihat pasien mengalami adverse drug reaction. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kepatuhan pasien. Yang pertama, kita bahas membutuhkan obat tetapi tidak menerimanya. Pasien mengalami keadaan yang lebih buruk daripada sebelumnya karena tidak mendapatkan terapi atau akibat penggunaan obat tertentu, sehingga memerlukan terapi tambahan. Contohnya misalnya pada pasien lanjut usia dengan artritis yang diterapi dengan AINS atau antiinflamasi nonsteroid jangka panjang, maka akan timbul keluhan tukak lambung. Hal ini bisa diatasi dengan cara mengkombinasikan dengan pemberian antihistamin antihistamin 2. Lalu menerima obat tanpa indikasi. Ketika hal ini terjadi, maka dapat menimbulkan implikasi negatif pada pasien berupa toksisitas atau efek samping. Dan juga selain itu, dari sisi ekonomi bisa menimbulkan bengkaknya biaya yang dikeluarkan daripada yang seharusnya. Contohnya, misal pasien menderita batuk dan flu, lalu mengkonsumsi obat batuk, analgesik, antipiretik secara terpisah, padahal dalam obat batuk tersebut sudah mengandung adanya parasetamol yang kita ketahui sebagai analgesik antipiretik. Lalu kepatuhan. Penyebab pasien menjadi tidak patuh pada regimen pengobatan, penyebabnya yang pertama adalah obat tidak tersedia. Tidak tersedianya obat yang dibutuhkan pasien di apotek terdekat menyebabkan pasien enggan untuk menebus obat ke apotek yang lainnya. Lalu penyebab kedua adalah regimen yang kompleks. Jenis sediaan obat terlalu beragam. Misalnya pada saat yang bersamaan pasien mendapat sirup, tablet hisap, obat inhalasi, sehingga hal-hal seperti ini bisa menyebabkan pasien menjadi enggan minum obat. Kedua hal ini bisa menyebabkan tingkat kepatuhan pasien menurun. Selain itu, mengenai kepatuhan, ada hal lain yang juga harus diperhatikan, yaitu pada pasien usia lanjut. Pada pasien usia lanjut, yang biasa kita sebut dengan pasien geriatri, seringkali diberikan jumlah obat yang jumlahnya mencapai 5 atau 6 atau bahkan lebih, yang harus diminum beberapa kali dalam sehari pada waktu yang berbeda. Obat-obat yang memiliki kesamaan penampilan, misalnya ukurannya, warnanya, atau bentuk obat-obat tertentu dapat berkontribusi pada kebingungan, apalagi jika lansia tidak mendapatkan pendampingan dari orang lain yang berada di dekatnya. Selain itu, lamanya terapi juga akan berpengaruh pada kepatuhan. Pemberian obat dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kepatuhan pasien, di mana pasien merasa bosan dalam penggunaan obat tersebut, sehingga obat tidak diminum dan menyebabkan efek terapi tidak tercapai. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu hilangnya gejala. Pasien merasa lebih baik setelah menggunakan obat dan merasa tidak perlu lagi untuk menggunakan obat tersebut, sehingga obat tidak lagi diminum. Selain itu, pasien akan merasa takut juga akan efek samping. Takutnya pasien terhadap efek samping ini menyebabkan pemikiran bahwa timbulnya efek samping setelah meminum obat, seperti ruam kulit dan nyeri lambung, dapat menyebabkan pasien tidak mau lagi meminum obatnya. Lalu rasa obat yang tidak enak. Rasa obat yang tidak enak misalnya pahit,
dapat menyebabkan pasien enggan untuk minum obat. Selain itu, pasien juga terkadang tidak mampu membeli obat. Mahalnya obat menyebabkan pasien tidak mampu membeli obat. Dalam hal ini karena pengaruh faktor ekonomi. Obat yang tidak diminum, obat yang tidak dibeli lalu tidak diminum sehingga berpengaruh pada efek farmakologis yang seharusnya ingin dicapai dari obat tersebut. Selain itu, kurangnya pengetahuan terhadap kondisi penyakit, pentingnya terapi, dan juga petunjuk penggunaan obat sangat mempengaruhi pada tingkat kepatuhan pasien. Berikutnya adalah klasifikasi DRPS menurut PCNE. Dalam klasifikasi PCNE, kita lihat pada layar bahwa P merupakan problems yang bisa dijabarkan lagi menjadi P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Sedangkan pada C, yaitu causes atau penyebab, bisa dibagi menjadi C1, C2, C3, C4, C5, C6, seperti yang tertera pada layar. Pada poin I atau intervention, bisa dibagi menjadi I0 sampai dengan I4. Lalu pada poin O atau outcome for intervention bisa dibagi menjadi O0 sampai dengan O3. Masing-masing ada penjelasannya seperti yang tertera di layar. Nah, lalu untuk identifikasi DRPS, ada beberapa langkah untuk mengidentifikasi dan menangani DRPS. Langkahnya adalah menentukan klasifikasi permasalahan terapi obat yang terjadi. Lalu menentukan penyebab terjadinya DRPS, menentukan tindakan intervensi yang paling tepat terhadap DRPS tersebut, dan melakukan asesmen atau penilaian terhadap intervensi yang telah dilakukan untuk evaluasi. Apa saja data yang dibutuhkan untuk menangani DRPS tersebut? Yang pertama adalah data klinis pasien. Yang dimaksud di sini adalah karakteristik klinis dari penyakit. Lalu yang kedua adalah data obat yang dikonsumsi oleh pasien. Dan yang ketiga adalah data pemantauan hasil terapi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.